Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2020, bertepatan dengan 16 Ramadan 1441 Hijriah. Maka seperti biasa, ba'da zuhur kita memberikan kajian live streaming di YouTube dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Dan sekarang kita masih di dalam sifat iftar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masalah yang keenam, qala al-muallif hafizahullah, ad-du'a'u mustajab lis-sha'im hala shaumihi wa lam yathbut 'inda fitrihi. Bahwa doa mustajab yang dijanjikan oleh Allah untuk diijabahi bagi orang yang berpuasa, keadaannya itu di saat orang yang berpuasa ini masih dalam keadaan berpuasa. Walam yathbut inda fitrihi. Dan tidak sabit hadis, tidak sahih hadis yang menjelaskan bahwa waktul mustajab itu di saat sedang berbuka. Maka pembahasan kita di waktu sebelum asar ini menjelaskan tentang meluruskan persepsi dan pendapat dan opini serta imagination dari beberapa ikhwah, terutama di saat kami sedang menuntut ilmu di Yaman. Maka kami menuntut ilmu di Yaman dari murid-murid mancanegara, selain dari hanya Yaman, tetapi dari benua Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan sebagainya. Maka mereka as-salafiyun mempunyai pemahaman-pemahaman yang mana mereka sesama tulabul ilm masih dalam belajar sangat semangat ingin menghidupkan sunnah, namun kadang-kadang beristimbat dari pendalilan yang tidak sahih. Maka di saat kami berbuka dulu, kami dapati di depan kami orang dari Maghrib, orang dari Aljazair, orang dari Tunis, dan juga bahkan the American dan from Europe. Maka mereka di saat kita berbuka puasa menunggu adzan dan kita sudah di atas sahan, ada kurma dan ada makanan Yaman seperti saltah, fahsah, dan juga sambusa dan syafut dan yang lainnya. Maka di saat dikumandangkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita tanawul at-ta'am, kita memakan makanan yang ada. Adapun mereka membalikkan arah kepada kiblat dan mengangkat doa dan berdoa dengan khusyuk pada saat kita sedang berbuka. Maka fenomena seperti ini banyak kita dapati di marakiz talabul ilm yang menandakan bahwa kita ini semangat dalam menghidupkan sunnah, namun seperti tadi kami sebutkan, masalah menghidupkan sunnah butuh kepada mutaba'ah. Maka dalam pembahasan ini kita akan meluruskan dari pandangan mereka yang bersemangat dalam melaksanakan sunnah, maka apakah yang kami sebutkan tadi pelaksanaannya dan prakteknya di atas sunnah? Maka ketahuilah ya ibadallah, di pelajaran yang lalu, pada keutamaan orang-orang yang berpuasa telah kita sebutkan. Dari keutamaan orang yang berpuasa adalah doanya mustajab. Lalu kapan doa mustajab orang yang berpuasa? Di saat selama dia berpuasa. Yang mana pendalilannya telah datang di pelajaran yang lalu
datang dari dua sahabat. Yang pertama dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. Maka tidak tiga orang yang tidak akan pernah ditinggalkan doa-doa mereka, bahkan doanya mustajab. Maka disebutkan yang pertama as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Maka hadis ini telah kita takhrij di pelajaran yang lalu, hadis yang sahih di keutamaan orang yang berpuasa, dan diikuti dengan riwayat Anas ibnu Malik yang mana lafadznya disebutkan salah satu dakwatin la turad, disebutkan tiga doa-doa yang tidak akan pernah ditolak, dan disebutkan di antaranya dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka dari hadis ini, yang mana hadis Abi Hurairah yang sahih dan hadis Anas yang hasan, menjadi pendalilan bagi kita bahwa keutamaan orang yang berpuasa adalah doanya mustajab. Maka hati-hati bagi orang-orang yang menzalimi orang yang berpuasa. Doanya mustajab. Selain dia dizalimi misalnya, dan juga dia doanya mustajab. Maka kapan doa orang yang berpuasa itu mustajab? Di riwayat Abi Hurairah disebutkan hatta yuftir. As-shaim hatta yuftir. Maka apa faedah hatta di sini? Hatta di sini dari segi lughatil arabiyyah yufidul ghayah, memberikan makna limited, batasan. Sehingga makna dari ayat, kita berikan contoh, for example ayat tentang sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Maka di dalam ayat ini disebutkan agar kita makan dan minum sahur sampai kapan? Sampai hatta jelas di ufuk timur ada garis putih horizontal yang dikinayahkan oleh Allah di Al-Quran, benang putih di atas benang hitam, maknanya benang horizontal yang putih di ufuk timur dengan masuknya fajar yang kedua, dari benang hitam maknanya kegelapan malam. The darkness of the night. Maka di sini yang menjadi pendalilan adalah kalimat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Maknanya sahur itu sampai kapan? Sampai terlihat fajar. Baru selesai. Dan begitu pun di sini, kapan doa mustajab? Tiga orang yang doanya mustajab, as-shaim hatta yuftir. Di hadis yang sahih ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa, waktu mustajab itu sampai dia berbuka. Sehingga kita di Indonesia yang negara bahasa Arabnya khot al-istawa, yang bahasa Indonesianya khatulistiwa dari bahasa Arab, yang bahasa Inggrisnya equator, yang kita hidup di garis tengah dari pembagian dunia, maka kita hidup di negara yang tropis, yang waktunya tidak berubah-ubah, maka kebanyakan kita berpuasa 12 jam ataupun 13 jam, maka 12 jam dan 13 jam ini waktu mustajab. Di pagi hari, setelah duha, setelah duhur, setelah asar, setelah ataupun menjelang maghrib, maka itu semuanya waktu yang mustajab. Maka pembahasan kita meluruskan persepsi mereka yang mengatakan doa orang yang mustajab adalah di saat sedang berbuka. Maka kita katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka mana pendalilan kalian jika kalian memang orang yang benar dan yakin atas pendalilannya? Maka telah datang pendalilan di dalam hadis, namun hadis-hadisnya tidak lekang dari kedhaifan. Hadis yang pertama yang masyhur bagi mereka, hadis yang datang dari sahabat An Abdillah bin Amr bin Al-As, seperti bisa dilihat di dalam matan,
di layar YouTube Anda. An Abdullah bin Amr bin al-As yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'wah maturad. Maknanya inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watun maturad. Bahwa sungguhnya bagi seorang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan pernah dihilangkan dan akan diijabahi oleh Allah. Kapan? Inda fitrihi. Maka dari hadis ini mereka beristidlal waktu mustajab orang yang berpuasa inda fitrihi. Maka di sini butuh kepada pemahaman mana wajhu dalalah kata mereka inda fitrihi. Ini dia wajhu dalalah. Maka kita kembali kepada i'rab inda fitrihi. Maka inda apa maknanya? Inda adalah dzarfu zaman mansub bil fathah adh-dhahirah ala akhirih. Wa fitrihi mudhafun ilaih. Maka makna inda karena dia dzarfu zaman kita artikan inda adalah maknanya doa yang mustajab untuk orang yang berpuasa inda fitrihi, di saat sedang berbuka. Maka inilah poin pendalilan mereka dengan lafaz inda fitrihi. Adapun kita katakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hisham ibnu Ammar, haddatsana al-Walid ibnu Muslim, haddatsana Ishaq ibnu Ubaidillah al-Madani, qala sami'tu Abdullah ibn Abi Mulaikah yaqul, sami'tu Abdullah ibn Amr ibn As yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'wah ma turad. Bahwa sungguhnya seseorang yang berpuasa di saat sedang masuk waktu iftar, waktu berbuka, mempunyai doa yang tidak akan pernah ditolak. Maka ini dia lafaz hadis yang mereka jadikan istidlal. Maka hadis ini hadis yang dhaif dari dua penyakit. Penyakit yang pertama, Ishaq ibnu Abdillah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan yang rajih fihi tashif, yang benar seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ishaq ibnu Ubaidillah. Maka dia itu ibnu Abil Muhajir. Maka dia itu tidak didapati dari ulama yang menjarahnya dan mentakdilnya. Maknanya dia majhulul hal atau dia annau, tidak diketahui. Sehingga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib, dia itu makbul. Dan begitu pun berkata Imam Az-Zahabi di kitabnya Al-Mizan, la yu'raf, tidak diketahui, unknown. Maka seperti didapati di pelajaran-pelajaran ilmu mustalahil hadis, bahwa jika rawi unknown, maka kita tawakuf dari khabarnya. Karena surut qabulil hadis, surutus sihah harus diketahui al-adalah wa dhabt. Maka orang-orang yang tidak diketahui keadaan adalahnya dan hafalannya, kita tawakuf. Dan makna tawakuf, kita diam dari khobar yang dibawa, maknanya kita tinggalkan. Maka hadis ini didhaifkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Irwa disebutkan wa hadza sanad dhaifun wa illatuhu Ishaq. Maka sanad ini dhaif karena penyakitnya Ishaq. Tadi Ibnu Ubaidillah Ibnu Abil Muhajir, yang mana dia majhul. Selain dalam keadaan majhul juga, maka telah terjadi beberapa riwayat yang mukhalafah dengan periwayatan yang tadi, di mana telah menyelisihi Al-Hakam Ibnu Musa yang dia derajatnya shaduq, lebih baik dari Ishaq Ibnu Ubaidillah, meriwayatkan dari Al-Walid Ibnu Muslim. Maka dalam keadaan
mauquf. Meriwayatkan dari Hisham, dari Al-Walid ibnu Muslim, dalam keadaan mauquf. Maka di sini dirajihkan oleh para ulama bahwa yang mauquf itu adalah lebih afdal. Alhasil, periwayatan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis Abdullah bin Amr bin Al-As pada sanadnya dhaif, dan periwayatan yang marfu di sini adalah marjuh. Maka yang rajih adalah periwayatan yang mauquf, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang mana periwayatannya dari Al-Hakam Ibnu Musa dan juga dari Hisham Ibni Ammar, seperti dikeluarkan oleh Ibnu Sinni dan Al-Baihaqi di Fadailul Awqaf. Semuanya, keduanya meriwayatkan dari Al-Walid Ibnu Muslim dari sanad yang tadi, namun mauquf dari ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kesimpulannya, hadis yang beristidlal padanya mereka orang-orang yang melaksanakan iftar di saat berbuka puasa mempunyai dua penyakit. Penyakit yang pertama, sanadnya dhaif dikarenakan ada Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir majhul. Dan yang kedua, selain dari rawi yang dhaif padanya juga yang rajih mauquf, ucapan sahabat bukan ucapan Nabi. Dan ucapan sahabat jika sahih pun bukan dalil secara mutlak, kecuali ada qarinah seperti min khulafa ar-rasyidin, seperti hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, ataupun jika terjadi ijma' sahabat, ataupun jika tidak diselisihi oleh para sahabat yang lain, maka bisa diambil ucapan sahabat. Dan di sini kita tidak bisa mengambil ucapan sahabat meskipun dia rajih dari ucapan sahabat, namun sanadnya juga dhaif karena ada rawi yang majhul tadi. Maka inilah pendalilan mereka tentang kedhaifan riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, sehingga tidak dipakai hadis ini. Dan ada jalan yang lain. Jalan yang lain ini adalah riwayat sebagian dari hadis Abi Hurairah yang menceritakan tentang 3 orang yang diijabahi doanya. Maka ada beberapa riwayat dari Abi Hurairah disebutkan salah satu la turad da'watuhum, 3 orang yang tidak akan pernah ditinggalkan doa mereka dan doanya mustajab. Di antaranya as-saim hina yuftir. Maka kalimat as-saim hina yuftir dijadikan wajah pendalilan oleh mereka. Maka mana wajah pendalilannya? Kalimat hina, maka dia i'rabnya adalah dzarfu zaman, seperti inda. Maka maknanya 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya as-saim hina yuftir. Di riwayat ini bukan hatta tetapi hina. Orang yang berpuasa di saat sedang berbuka. Maka hadis ini asalnya satu dari Abi Hurairah. Maka di hadis yang sahih disebutkan 3 orang yang doanya mustajab as-saim hatta yuftir. Dan di riwayat yang mereka jadikan pendalilan, di riwayat Ibnu Hibban dengan riwayat as-saim hina yuftir. Maka kita takutkan di sini perbedaan dari hatta dan hina adalah dari kelalaian rawi yang ada. Di mana semua orang menghafal hatta yuftir, maknanya waktu mustajab orang yang berpuasa itu panjang sampai dia berbuka. Kemudian ada rawi yang meriwayatkan dari kesalahfahaman dan juga kedhaifan hafalan mereka, mengatakan hina yuftir. Maknanya apakah sama? Tidak. Ini yang jadi muskilah. Kalau maknanya sama antara hatta dengan hina, kita tidak akan mempermasalahkan riwayat ini. Karena maknanya sama. Misalnya,
Namun karena maknanya jauh berbeda. Yang satu hatta yuftir maknanya sampai waktu berbuka, sehingga maknanya dari adzan fajar atsani setelah kita sholat fajar sampai menjelang maghrib doanya mustajab sekitar 12-13 jam. Kapanpun berdoa akan diijabahi oleh Allah dengan izinnya. Ini pemahaman hatta yuftir. Adapun hina yuftir yang difahami adalah di saat dia sedang berbuka puasa. Maka di sini terjadi ikhtilaf dari segi makna, maka wajib bagi kita untuk mentarjih. Dan dari tarjih di sini mana yang rajih? Wallahu a'lam, periwayatan hina yuftir mu'allah, berpenyakit. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Faraj Ibnu Rawahah Al-Munabbaji, haddatsana Zuhair ibn Muawiyah, haddatsana Sa'ad At-Ta'i, haddatsani Abul Mudillah dari Abi Hurairah. Maka inilah sanad yang telah kita lewati pula di pelajaran yang lalu dari keutamaan orang yang berpuasa, dari Sa'ad At-Ta'i dari Zuhair ibn Muawiyah, dari Sa'ad At-Ta'i dari Abu Mudillah dari Abi Hurairah, yang meriwayatkan di hadis-hadis yang sahih dengan lafaz hatta yuftir. Maka di sini di riwayat Ibnu Hibban berkesendirian rawi, yang mana rawi ini bernama Faraj Ibnu Rawahah, dan di riwayat juga disebutkan Farah Ibnu Rawahah, yang mana rawi ini tidak disebutkan oleh para ulama kedudukan dari al-jarh wa ta'dilnya. Maka rawi ini dia tidak diberikan tautsik oleh para ulama. Wallahu a'lam, zahirnya dia adalah rawi yang majhul. Dan selain dia dalam keadaan majhul, dia meriwayatkan lafaz hina yuftir yang menyelisihi periwayatan jamaah dari murid-muridnya Zuhair ibnu Muawiyah. Siapa mereka jamaah? Di antaranya Abu Daud atau Yalisi imam, seperti di Musnad Abu Daud. Dan juga Abu Kamil dan Abu Nadhr dan Hasan ibnu Musa, seperti di riwayat Imam Ahmad, dan Ahmad ibnu Yunus seperti di Imam At-Tabrani Liddu'a, dan Asim ibnu Ali seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra. Semuanya 6 ini meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muawiyah, dari Sa'ad At-Ta'i, dari Abu Mudillah, dari Abi Hurairah dengan lafaz hatta yuftir. Maka dari sini periwayatan Faraj ataupun Farah Ibnu Rawahah dengan mukhalafah lafaz hina yuftir merupakan periwayatan yang mungkar. Kita katakan syad ataupun mungkar karena dia menyelisihi yang lebih kuat periwayatannya, ada 6 orang dan diantaranya thiqat. Maka tu'tabar riwayat hina yuftir adalah syadzah ataupun bahkan mungkarah, karena Faraj ibnu Rawahah dhaif mukhalafah liman aula minhu. Maka Abu Daud atau Yalisi rawi yang imam, dan Abu Nadhr dia itu Hasim ibnul Qasim, dan Abu Kamil dia itu Mudhaffar ibnu Mudrik, dan Hasan ibnu Musa dan dia adalah Al-Ashib, dan Ahmad ibnu Yunus dan dia adalah ibnu Abdullah, dan Asim ibnu Ali dan dia adalah Al-Wasiti yang saduq. Maka di sini semua rawi-rawinya yang menyelisihi Farj Ibnu Rawahah adalah rawi-rawi yang saduq dan thiqah. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, periwayatan hina yuftir lam yathbut, tidak bisa kita katakan sahih, karena periwayatannya adalah periwayatan yang mungkar, berkesendirian
Farj ibnu Rawahah. Maka inilah jawaban kita menjelaskan dan meluruskan dari beberapa riwayat yang dhaifah, seperti yang pertama hatta yuftir di riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, dan yang kedua di riwayat Abi Hurairah hina yuftir, dan di riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As inda fitrihi, dan di riwayat Abi Hurairah yang dhaif ini adalah hina yuftir. Maka lafaz-lafaz ini tidak bisa kita jadikan sebagai wajah pendalilan. Kemudian jika dikatakan kepada kita, entar dulu, masih ada di sana jalan yang lain, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Muhammad ibn Fudail, an Hamzah Az-Zayyad, an Ziyad At-Ta'i, an Abi Hurairah. Jalan yang lain. Yang mana lafadznya disebutkan salah satu laturad da'watuhum al-imamul adil wasa'im hina yuftir. Maka sanad ini pun bagi mereka yang beristidlal dengan doa yang mustajab di saat sedang berbuka, maka di hadis Tirmidzi ini pun sanadnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Imam At-Tirmidzi telah mengilahkan hadis ini di saat dia berkata di dalam sunannya ataupun Al-Jami', hada haditsun laisa isnaduhu bidzakal qawi wa laisa huwa indi bimuttasil. Maka hadis ini tidak begitu kuat bagi saya, kata Imam At-Tirmidzi, dan tidak bersambung. Kemudian dikatakan wa qad ruwiya hadzal hadits bi isnadin akhar an Abi Mudillah. Maka telah diriwayatkan di dalam sanad yang lain dari Abi Mudillah. Maka ini riwayat yang sahih dari Abi Mudillah seperti yang kami sebutkan tadi. Maka Abu Mudillah di sini yang sahih, bukan Ziyad At-Ta'i. Maka dari sini kita mengetahui juga bahwa periwayatan yang menyebutkan dengan hina yuftir, maka dia itu adalah periwayatan yang dhaif, bukan dari periwayatan yang sahih. Maka ini yang bisa kita berikan dari beberapa penjelasan hadithiyah. Maka kesimpulannya, bagi ikhwah yang ingin melaksanakan doa yang mustajab dan dia orang yang berpuasa, maka cukuplah doa mustajabnya itu di saat dia sedang berpuasa. Adapun di saat berbuka, maka ini tidaklah sahih. Ini bantahan dari ilmu hadis. Adapun bantahan dari ilmu fikih dengan kita mencocoki sunnah yang lain, maka telah datang hadis-hadis yang muttafaqun alaih dan sahih tentang kita ini disunahkan untuk ta'jil al-iftar, bersegera untuk berbuka. Seperti hadis dari Sahl bin Sa'ad yang muttafaqun alaih, la tazalu ummati ala khairin ma ajalul iftar. Bahwa tidaklah kaum muslimin dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan waktu berbuka, tidak menunggu waktu-waktu padahal telah masuk waktu untuk berbuka. Maka jika kita dalam keadaan hendak berbuka kemudian mendengar adzan, maka langsung makan. Ini yang diinginkan di dalam hadis ta'jilul iftar. Maka adapun prakteknya orang-orang yang berpendapat hadis waktul mustajab di saat sedang berbuka, maka mereka akan menangguhkan untuk berdoa dan tidak ta'jilul iftar. Dan ini yang kami saksikan. Maka mereka sekitar 5 menit, 7 menit dalam keadaan antara khusyuk dan tidak, karena dia sambil berdoa
Ditakutkan juga kurmanya dan makanan-makanan Yamannya akan hilang dimakan oleh kita. Sehingga permasalahan seperti ini juga menyelisihi dari beberapa sunnah-sunnah yang ada. Dan begitu pun di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata seorang tabi'in kepada Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan kepada Aisyah, bertanya, ada dua orang sahabat. Yang pertama, dia melaksanakan iftar dengan menyegerakan iftar dan menyegerakan salat maghrib. Dan sahabat yang kedua mengakhirkan iftar, padahal sudah masuk waktunya diakhirkan. Tidak mau segera iftar dan mengakhirkan juga akhirnya salat maghrib. Maka dikatakan oleh Aisyah, siapa yang menyegerakan iftar dan menyegerakan salat maghrib? Dikatakan Abdullah bin Mas'ud, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, itulah yang dilakukan dulu oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa yang rajih dalam permasalahan doa mustajab adalah selama orang itu berpuasa waktunya panjang 12 sampai 13 jam. Adapun anggapan, persepsi, idiom bahwa waktu mustajab itu adalah inda fitrihi ataupun hina yuftir, di saat sedang berbuka, maka ini waktu yang tidak baik. Pertama dari segi hadisnya dhaif, syadz, dan yang kedua juga menyelisih dari sunnah-sunnah yang lain, yang mana disebutkan ta'jilul iftar adalah dari sunnah Nabi, la tazalu ummati ala khairin ma'ajalul fitra, maka mereka mengakhirkan dikarenakan berdoa. Maka kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma.